Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Dan pada kesempatan hari ini mari sama-sama kita datang kepada Tuhan untuk memuji memuliakan namanya. Hari ini Minggu 24 Agustus 2025 diberikan tema Tuhan akan membalas kesetiaan setiap orang. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala, bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita katakan, ku bersyukur padamu. Bangsa yang Tuhan, ku bermesra.
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum jauh melangkah dalam menyembah memuji Tuhan kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini secara cuma-cuma, sehingga kami masih bernapas hidup dan bisa beribadah kepadamu pada hari ini. Namun sebelumnya kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami dari setiap dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan, pemberontakan, ketidaksetiaan, kemunafikan yang kami lakukan terhadap Engkau dan juga terhadap sesama kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami semua ya Bapa, yang mengaku dosanya dengan tulus, jujur, ikhlas pada hari ini dari hati kami masing-masing. Dosa yang kami perbuat terhadap suami, istri, anak-anak kami, pimpinan bawang kami, rekan-rekan sekerja sepelayan kami, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, sekalipun melalui tatapan mata kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Karena kami beriman dan percaya bahwa tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Kristus Yesus tidak sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Dan kami juga beriman dan percaya bahwa tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak membawa kami ke dalam kebinasaan. Oleh itu kami mohon ya Tuhan, ampuni kami, kasihani kami semua anak-anak-Mu yang berdosa ini ya Bapa. Dengan kuasa kasih-Mu, karena Engkau sanggup dan mampu dan mau untuk memberikan pengampunan bagi kami yang mengakui semua dosa kesalahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mampu menyembunyikan, menipu semua orang, menutupi rapat-rapat semua dosa kesalahan kami. Tetapi sesungguhnya kami tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan, karena Engkau Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir. Oleh itu kami mohon ya Tuhan, kasihani kami, ampuni kami semua umat-Mu yang hari ini merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan, dengan sukacita mari sama-sama kita naikkan pujian kita bagi Tuhan di badai topan dunia. Tuhan
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 137 sampai dengan 144. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Janji-Mu sangat teruji, dan abdi-Mu mencintainya. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasal 26 ayat 23. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan.
ini waktunya kami menyediakan diri kami untuk membuka hati dan pikiran kami terhadap firman Tuhan yang akan diberitakan kepada kami semua. Kami mohon Tuhan Roh Kudus menaungi kami, mengurapi kami, supaya pesan kebenaran firman Tuhan pada hari ini menjadi pesan yang membangun dan menguatkan iman kami sebagai orang-orang beriman. Terima kasih Tuhan, abdi-Mu senantiasa bersandar atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Waktu di mana firman Tuhan diberitakan dari awal sampai akhir, kami menyerahkan semua ke dalam pengurapan kuasa Roh Kudus sendiri. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memohon berkat-Mu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita baca dari 1 Samuel pasal 26 ayat 23, hari ini kita akan renungkan di bawah tema yaitu Tuhan akan membalas kesetiaan setiap orang. Tuhan akan membalas kesetiaan setiap orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara natural setiap orang itu pasti mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan diperbuatnya dalam kehidupannya sehari-hari. Artinya bahwa setiap tindakan kita mengandung konsekuensi tanggung jawab yang harus kita terima sebagai konsekuensinya. Baik itu perilaku atau perbuatan yang baik, ataupun bahkan perbuatan atau perilaku yang jahat sekalipun. Semua mengandung konsekuensi sebuah tanggung jawab yang harus kita terima. Nah, dalam teks bacaan kita hari ini, Daud menunjukkan karakternya yang sejati sebagai orang yang sangat bertanggung jawab atas apa yang dia perbuatnya. Daud adalah seorang yang mengalami persekusi dalam tanda petik karena dia sedang berselisih paham dengan sang raja yaitu Raja Saul. Dan itu sebabnya Daud mengalami sebuah tekanan yang sangat berat. Ia diburu, ia dicari, ia diancam, dan dia hidup di dalam tekanan, melarikan diri dalam perantauan, dan selalu dalam pengawasan Raja Saul yang punya keinginan besar untuk membunuhnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Daud memang sedang berselisih paham dengan Saul terkait dengan sikap iri hati yang dimiliki oleh Raja Saul terhadap prestasi yang dialami oleh Daud. Dan disinilah sesungguhnya Daud berada pada posisi yang lemah. Tetapi dalam posisi yang lemah sekalipun dia tidak kehilangan akal untuk melakukan semua tindakan di luar kontrolnya. Tidak. Daud tetap bisa mengendalikan perasaannya. Ia tetap bisa mengendalikan hatinya. Ia tetap bisa menguasai dirinya. Ia tidak terpancing untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersikap melawan untuk bisa menghancurkan orang yang sedang mendatangkan petaka di dalam kehidupannya. Daud memilih jalan yang lain, yaitu jalan perdamaian, dan menyerahkan segala perkaranya kepada otoritas dan kedaulatan Tuhan, yang tentu saja dipercayai dan diyakini oleh Daud, bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang menghargai setiap kesetiaan umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 26 ayat 23 ini, kita akan mendapatkan beberapa pesan penting dari dalam bacaan firman Tuhan ini. Pesan yang pertama adalah, pembalasan adalah haknya Tuhan. Ini yang bisa kita gali dari pembacaan firman Tuhan ini. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Ini sejalan dengan firman Tuhan yang tercatat di kitab Ulangan pasal 32 ayat 35. Di sana firman Tuhan dikatakan, hakkulah dendam dan pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Jadi, mengacu kepada kebenaran firman Tuhan ini, pembalasan atas kebencian, pembalasan atas perilaku yang tidak menyenangkan, pembalasan atas ancaman keselamatan nyawa sekalipun, itu adalah haknya Tuhan. Dan Daud mengerti benar pesan firman itu. Itu sebabnya Daud sama sekali tidak mengupayakan usaha bagaimana caranya untuk membalas dendam kepada Raja Saul. Dia menghindari perilaku kekerasan, perilaku yang menimbulkan bencana penderitaan bagi orang lain.
Ia lebih percaya menyerahkan semuanya itu kepada kedaulatan Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan adalah yang berhak untuk membalaskan setiap apa yang dialami dalam kehidupannya. Karena Tuhan yang disembah oleh Daud adalah Tuhan yang bisa membalaskan setiap kesetiaan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kebenaran ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan juga sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44, Tuhan Yesus berkata demikian, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ini sesuatu yang bertentangan dengan norma yang berlaku pada masyarakat pada zaman itu. Ya. Sementara orang menganggap bahwa membalas setimpal dengan apa yang dia alami adalah hal yang wajar dalam dunia ini. Dan itu norma itu berlaku secara umum. Tetapi disinilah keunggulan sebuah nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ya. Bukan membalas, tetapi justru mendatangkan berkat, mendoakan untuk sebuah kebaikan bagi orang yang sedang menimpakan malapetaka dan penderitaan atas kehidupan kita. Dan bahkan Tuhan Yesus menegaskan sekali lagi di Injil Matius pasal 5 ayat 39. "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Ini sebuah ajaran yang di luar batas-batas norma yang berlaku secara umum di masyarakat. Dan tentu saja ini bukan hal yang mudah untuk bisa dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu tentu masih belum lupa dari ingatan kita, sebuah peristiwa yang sangat memilukan, peristiwa intoleransi yang terjadi di belahan di bagian-bagian negeri kita ini. Peristiwa yang terjadi di Cidahu, Sukabumi beberapa waktu lalu, sekelompok anak-anak murid sekolah sedang mengadakan retreat di sebuah villa. Pada saat mereka sedang melaksanakan acara itu, tiba-tiba segerombolan orang datang, menggerebek membubarkan acara itu. Dan mereka melakukan pengerusakan atas fasilitas di villa itu. Ini menimbulkan trauma yang sangat berat bagi anak-anak yang masih sekolah itu. Dan bukan hanya penderitaan secara moral. Pemilik villa itu juga mengalami kerugian secara material. Karena fasilitasnya dirusak dan bahkan tanda salib pun dicopot dan dirusak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini peristiwa yang sangat menggemparkan sampai akhirnya Bapak Gubernur Jawa Barat pun turun tangan dan memberikan sumbangan uang senilai 100 juta kepada Ibu Maria selaku pemilik daripada villa itu. Sebagai ganti rugi untuk merenovasi kembali fasilitas yang telah dirusak oleh masa itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ibu Maria, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Ibu Maria menerima uang 100 juta itu bukannya untuk merenovasi fasilitas yang telah dirusak oleh massa. Tetapi dengan sukarela, dia menerima dan bahkan menyerahkan uang itu untuk dipakai bagi pembangunan masjid, bagi pembangunan musola, bagi pembangunan fasilitas-fasilitas umum di daerah itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Ibu Maria ini sesungguhnya inilah potret dari seorang beriman yang mengerti tentang bagaimana kita menyerahkan segala bentuk pembalasan itu kepada otoritas Tuhan yang memiliki kuasa atas kehidupan kita ini. Dia layak untuk menerima sumbangan itu, tetapi dia justru memberkati orang-orang yang telah menimbulkan kerugian, orang-orang yang telah menimbulkan bahaya dalam kehidupan dia dan anak-anak yang hadir dalam acara retreat itu. Inilah contoh seorang beriman yang sedang mempraktekkan imannya. Bahwa ketika datang penindasan, datang kesulitan, datang ancaman yang membahayakan kehidupannya, dia bukan membalas dengan kejahatan, tetapi membalas dengan memberkati. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus pun juga mengajarkan yang demikian. Di dalam surat Roma pasal 12 ayat 19 dikatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan." Bahkan di Roma pasal 12 ayat 14 dikatakan, "Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk." Sungguh sebuah ajaran yang sangat mulia kepada kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita melakukan pembalasan kepada orang yang berlaku jahat sekalipun kepada kita. Justru kita diajarkan untuk menyerahkan kepada Tuhan yang punya otoritas atas hidup ini. Bahwa pembalasan adalah haknya. Yang kita lakukan adalah mendoakan, memberkati mereka. Supaya mereka punya kesempatan untuk mengalami pertobatan sehingga bisa mengalami kasih karunia Tuhan yang besar itu. Karena Tuhan akan membalas setiap kesetiaan orang-orang yang percaya kepadanya. Itu yang pertama yang kita pelajari dari teks bacaan firman Tuhan hari ini. Bagian yang kedua adalah bahwa dari pembacaan firman ini kita belajar tentang pentingnya memiliki hati yang mau mengampuni. Ya, pentingnya kita memiliki hati yang mengampuni. Dalam suatu penyelesaian sebuah konflik, pengampunan adalah salah satu komponen utama untuk kita memulai sebuah proses perdamaian di antara kedua belah pihak yang sedang bertikai. Ya. Pengampunan adalah dasar dari setiap usaha untuk kita bisa menciptakan suasana damai dari kedua belah kubu yang sedang berselisih atau sedang bertikai. Sehingga perlu di dalam diri kita ditanamkan sebuah sikap yang dengan berani melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menimbulkan kerugian di dalam kehidupan kita. Di sini adalah Daud sebagai pihak yang lemah, pihak yang dirugikan, pihak yang sedang tertindas, pihak yang sedang teraniaya, bahkan yang terancam atas keselamatan nyawanya. Tetapi sedikit pun tidak ada dalam benaknya Daud untuk merancangkan sebuah kejahatan pembalasan kepada Raja Saul. Dia memiliki hati yang besar. Dia menunjukkan karakternya sebagai orang yang percaya kepada kedaulatan Tuhan. Itu sebabnya dia tidak pernah mengupayakan pembalasan untuk mengancam keselamatan nyawa Saul. Sama sekali tidak. Daud punya hati yang besar. Dia bisa melepaskan pengampunan itu kepada sang raja. Karena sekali lagi pembalasan bukan haknya dia. Dia paham benar firman Tuhan bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Itu sebabnya Daud sama sekali tidak berinisiatif untuk mencelakai Saul. Ia membiarkan segala upaya usaha yang dilakukan oleh Saul dan tentara-tentaranya merancangkan hal yang buruk atas kehidupan Daud ini. Tetapi Daud menghindari supaya tidak terjadi konflik yang lebih parah lagi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang pentingnya kita mengampuni. Bahkan dari atas kayu salib Tuhan Yesus berkata di Injil Lukas pasal 23 ayat 34, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya, hal yang paling berat dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah ketika dia melepaskan pengampunan itu. Kalaupun dia terluka, itu wajar, itu sakit wajar. Banyak orang yang bisa mengalami terluka secara fisik, sampai mencucurkan darah. Banyak orang bisa menerima itu. Tetapi dalam kondisi tersakiti secara fisik dan mental, melepaskan pengampunan kepada orang yang mendatangkan penganiayaan, saya yakin tidak semua orang sanggup melakukan itu. Dan itu sebabnya saya mengatakan bahwa hal yang sangat berat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, bukan pada saat dia dipaku, bukan pada saat dia diberikan mahkota duri, tetapi pada saat dia melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sedang melakukan perbuatan yang keji kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengampunan adalah menjadi dasar yang penting bagi terciptanya sebuah situasi damai dalam kehidupan relasi kita dengan sesama manusia. Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan kalau kita mau melihat di dalam rangkaian doa Bapa kami yang dicatat dalam Injil Matius pasal 6 itu. Maka dalam doa Bapa kami pun Tuhan mengajarkan supaya kita aktif melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Karena dengan melepaskan pengampunan kita kepada orang lain, maka sesungguhnya juga Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita sebagai makhluk yang berdosa ini. Jadi mengampuni adalah ajaran yang sangat mendasar dalam kehidupan iman kita. Selain mengampuni itu sendiri adalah landasan yang paling kokoh untuk menciptakan sebuah suasana damai kepada pihak-pihak yang bertikai. Oleh karena itu pengampunan menjadi sebuah hal yang sangat fundamental dalam hal kita menciptakan suasana damai dimanapun kita berada. Di gereja, di keluarga, di rumah tangga, di lingkungan kita bekerja,
Bahkan di lingkungan sosial di mana kita ditempatkan, hidup bersama dengan lingkungan kita. Memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan, tidak menuntut pembalasan adalah sikap yang sangat terpuji untuk menciptakan sebuah suasana damai. Dan Daud mengambil jalan itu demi perdamaian dan tidak mengupayakan pembalasan sedikit pun kepada Raja Saul. Itu bagian kedua yang kita pelajari dari ayat ini, bahwa kita diajar untuk berani melepaskan pengampunan kepada orang lain yang sedang mendatangkan atau merancangkan hal yang buruk terhadap kita. Yang ketiga yang kita pelajari dari ayat ini adalah bahwa kita belajar menyerahkan hidup kita dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ini satu sikap yang sangat dominan yang dilakukan oleh Daud dalam kisah yang dicatat di dalam kitab 1 Samuel itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam kisah Daud ini nampak jelas sekali bahwa Daud sangat percaya pada pemeliharaan Tuhan. Ia sangat tidak khawatir akan datangnya ancaman dari pihak Saul. Dia takut, iya, itu wajar sebagai manusia. Apalagi dia tidak memiliki kekuatan yang sepadan dengan pasukan yang dikerahkan oleh Raja Saul. Ia kurang lebih hanya memiliki sekitar 600 orang yang beserta sama dengan dia. Dan mereka bukanlah seorang prajurit yang terlatih secara militer. Mereka hanyalah kelompok-kelompok orang-orang yang terpinggirkan dalam kelas masyarakat mereka, yang ikut bergabung dengan Daud. Jadi secara fisik, secara kekuatan, dia jauh dibandingkan dengan Saul dengan kekuatan militernya. Dengan perlengkapan senjata yang komplit, dengan pelatihan-pelatihan yang terstruktur rapi. Sehingga secara potensi dan kemampuan jelas timnya atau pasukannya Daud kalah dalam segi kekuatan dan kemampuan. Dan oleh karena itu, Daud menyerahkan semuanya itu kepada pemeliharaan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan tanpa dengan bantuan orang lain pun Tuhan bisa mendatangkan kemenangan atas Daud. Kalau Tuhan memang berkenan. Dan itulah sebabnya Daud bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia lebih menyerahkan urusan persoalan yang sedang ia hadapi sekarang ini kepada kedaulatan Tuhan. Ia mempercayakan hidupnya kepada pemeliharaan Tuhan. Jika Tuhan tidak berkenan untuk Daud mengalami kecelakaan, maka tidak akan celaka. Tetapi jika Tuhan menghendaki Daud selamat, maka tidak ada yang bisa melawan Daud. Dan itulah artinya menyerahkan sepenuhnya hidupnya ke dalam pemeliharaan Tuhan. Kisah Daud ini mengajarkan kepada kita untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dalam situasi apapun. Pada saat-saat sekarang ini, kita sedang tertekan sama seperti yang dialami oleh Daud. Hanya saja penyebabnya berbeda-beda. Kita sedang tertekan karena situasi ekonomi global yang sedang berkecamuk sekarang ini. Membuat perekonomian kita juga tidak menjadi baik. Atau kita sedang tertekan karena ada masalah-masalah dalam keluarga kita. Atau kita sedang tertekan juga terhadap kebutuhan biaya hidup, pendidikan sekolah anak-anak kita. Dan masa depan kita mengkhawatirkan itu. Tetapi marilah kita belajar sama seperti dengan Daud. Kita menyerahkan sepenuhnya ini kepada pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5, pemazmur juga mengatakan demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkanlah beban pergumulan hidupmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan bisa bertindak atas nama kepentingan kita. Akan menolong dan membebaskan kita dari ketertekanan dan kesulitan kehidupan ini. Bahkan di Mazmur pasal 55 ayat 23 dikatakan di sana, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini sebuah ungkapan firman yang sangat menginspirasi dan menguatkan kita. Di saat kita sedang khawatir tentang masa depan, tentang kehidupan, tentang pekerjaan, tentang usaha, tentang ekonomi, tentang keluarga. Firman ini mendorong kita agar kita berani menyerahkan itu semua kepada pemeliharaan Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan tidak akan membiarkan selamanya orang yang beriman kepadanya mengalami kegoncangan di dalam hidupnya. Tuhan sanggup memelihara dan melindungi kita semuanya. Yang terakhir, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang kita pelajari adalah bahwa yang keempat, Tuhan menghargai
integritas dan kesetiaan umatnya. Tuhan sangat memperhitungkan kesetiaan umatnya itu. Daud bukan tipe orang yang suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia menghargai kehidupan daripada kematian. Ia juga menghormati posisi dan jabatan orang lain dengan tidak berusaha untuk merebut jabatan Saul sebagai raja. Daud juga menaruh respek yang teramat dalam terhadap orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Sehingga Daud tidak berani sedikit pun untuk melukai atau menjamah tubuhnya daripada Saul ini pun. Meskipun kesempatan untuk melakukan pembalasan itu ada, tetapi Daud memilih jalan untuk tidak melakukan itu. Itu demi karakter dan integritas serta kesetiaan Daud kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud hidup dalam kedewasaan iman dan integritas serta moral yang sangat baik. Ya, dia tahu bagaimana dia harus bersikap terhadap rajanya, meskipun rajanya sedang berlaku jahat terhadap dirinya. Ia tidak berani menyentuhnya. Dia tidak melakukan apa yang jahat kepadanya. Karena dia sudah menyerahkan sepenuhnya itu kepada Tuhan. Firman ini mengajarkan kepada kita pentingnya hidup dengan integritas yang baik. Kesetiaan kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan sangat memperhatikan kesetiaan setiap umatnya. Tuhan sangat memperhitungkan dan bahkan menghargai setiap kesetiaan umatnya. Itulah sebabnya Tuhan yang punya hak untuk membalaskan segala sesuatu terhadap orang-orang yang sedang merancangkan segala kejahatan atas hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan, maka seharusnya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut terhadap apapun dan terhadap siapapun. Karena Tuhan adalah pemelihara kita yang sempurna. Perbuatan-perbuatannya sangat ajaib. Tuhan lebih hebat dari apa yang dapat kita pikirkan. Dan Tuhan tentunya pasti akan membalas setiap kesetiaan orang-orang yang percaya kepadanya sesuai dengan otoritas dan kehendaknya, bahwa Ia akan membalaskan demi orang-orang yang setia kepadanya. Kiranya pesan firman Tuhan ini menginspirasi kita untuk meneladani kehidupan Daud, bahwa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan mempercayai kedaulatan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pesan firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur diajarkan oleh firman ini supaya kami bisa mengendalikan diri kami, menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan yang punya otoritas atas hidup kami. Bagian kami adalah melepaskan pengampunan, bagian kami adalah menahan diri dan membiarkan Tuhan bekerja atas setiap persoalan yang sedang kami hadapi. Ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam ingatan hati kami, supaya kami mampu memiliki pribadi yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan memperhatikan setiap kesetiaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa demi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita bagi Tuhan, kita katakan, ku persembahkan hidupku.
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapak kami. Ketika doa Bapak kami, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk anugerah cinta kasih baik kami, di mana Tuhan izinkan kami bernapas dan hidup hari ini. Dan kami diberikan waktu untuk bisa beribadah bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur karena Tuhan begitu peduli dan begitu baik bagi kami semuanya. Sehingga Tuhan mau berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Kiranya firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kami, menjadi suluh pedoman bagi kami di dalam setiap langkah juang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati abdi-Mu dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Dan kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing, dan lebih daripada itu, mampukan kami untuk melakukannya dengan benar, dengan baik, di dalam setiap langkah juang hidup kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkatilah gereja-Mu pada saat ini di berbagai wilayah tempat yang ada di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Tuhan Engkau berkati. Supaya apapun yang dilakukan oleh para pelayan Tuhan, abdi-abdi Tuhan, semuanya dilakukan di dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan, dikabarkan, diberitakan pun boleh diresponi dengan benar dan baik, dan boleh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh anggota gereja di berbagai wilayah tempat juga. Tuhan berkati mereka semuanya. Sehingga mereka juga terus beriman, berharap, bergantung, tetap teguh setia kepada Tuhan. Di dalam menghadapi berbagai tantangan, rintangan, godaan yang menghalang setiap langkah juang kami masing-masing pribadi. Tuhan, kami beriman dan percaya bahwa Engkau selalu bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam setiap permulaan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Engkau akan membuatkan jalan bagi kami yang sudah menghadapi jalan buntu dalam hidup ini. Karena Engkau jalan kebenaran dan hidup itu sendiri bagi setiap kami yang berseru, berharap, bergantung kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Juga berdoa hari ini Tuhan untuk anak-anak-Mu di dalam setiap pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan berkati. Buat semua yang mereka kerjakan, apapun itu, menjadi berhasil oleh karena intervensi Tuhan di dalamnya. Yang belum bekerja Tuhan juga berkati, berikan hikmat, buka jalan bagi mereka supaya mereka bisa bekerja dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pergumulan pribadi lepas pribadi, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus menopang, menolong dan berkati anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Yang sementara studi juga Tuhan berkati senantiasa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami juga berdoa pada hari ini Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan di seluruh pelosok Indonesia ini. Tuhan berkati, khususnya di bawah naungan GPI. Tuhan tolong mereka semuanya supaya tetap setia kepada Tuhan di dalam memberitakan kabar baik bersama dengan seluruh anggota gereja untuk membawa dampak positif, membawa shalom Tuhan di wilayah mereka masing-masing, di setiap gereja lokal, pos PI yang dibangun bersama-sama demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk seluruh pergumulan dari kami anak-anak-Mu pada hari ini yang beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami gumuli, apa yang kami butuhkan pada hari ini. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mewujud nyatakan di dalam setiap langkah juang hidup kami, sehingga kami tetap berserah, berharap, bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami juga serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, pimpin, tuntun, berkati negeri kami. Jauhkan dari berbagai tantangan rintangan, orang-orang yang ingin menghancurkan kesatuan negara ini, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau hadir untuk melawat dan memberkati, menyatukan bangsa yang penuh dengan kepelbagaian ini di dalam cinta kasih-Mu. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air, Tuhan juga berkati. Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan ini, mereka lakukan di dalam takut akan Tuhan dan menghadirkan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman bagi seluruh anak negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk kondisi dunia saat ini. Pun kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan berkati. Negara-negara yang masih terus bertikai, kami mohon Tuhan beranugerah bagi mereka. Supaya mereka boleh mencapai kesepakatan untuk ada rekonsiliasi bersama di dalam konflik yang dialami ya Tuhan. Sehingga tidak menelan banyak korban di dalam dunia ini ya Tuhan. Tetapi terus
bangkit dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat negeri ini ya Tuhan, dan juga untuk dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapak, sudah terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, sekali lagi menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, berkati, agar gereja ini terus bertumbuh secara kualitas dan juga kuantitasnya. Sehingga nama Tuhan yang dipuji, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Akan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Amsal pasal 19 ayat 17. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suru makhluk, puji Dia suru sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik, Bapak Ibu, kita kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datang dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus.
King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. All about you. And it's all about you, Jesus. It's all about